Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Endre, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari pada pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Materi pertemuan pertama, ruang lingkup dan sejarah mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Terdapat 12 ruang lingkup materi mata kuliah Elektronika Digital dan Analog. 1. Ruang lingkup mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. 2. Dasar-dasar elektronika. 3. Sistem elektronika digital dan analog. Klasifikasi komponen elektronika analog. 4. Rangkaian penyearah atau power supply DC. 5. Rangkaian penguat. 6. Rangkaian komparator. 7. Logika biner. 8. Sistem bilangan desimal dan biner. 9. Gerbang dasar digital. 10. Merangkai gerbang dasar dalam berbagai keperluan pengendalian keluaran akhir gerbang. 11. Rangkaian flip-flop, multivibrator, register, timer, synchronous, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan memori. 12. Aplikasi rangkaian elektronika digital dan analog. Berikutnya yaitu sejarah perkembangan elektronika. 1. Pada tahun 1883, sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Pernyataan dari Thomas Alva Edison. 2. Pada tahun 1896 dan 1901, aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Mengembangkan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901 oleh Guglielmo Marconi. Ketiga, pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Keempat, pada tahun 1952, konsep sirkuit terintegrasi diusulkan oleh Geoffrey W. A. Damer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Selanjutnya, materi pertemuan kedua, yaitu dasar-dasar elektronika. Pertama yaitu elektron dan proton. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, yaitu proton dan neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Yang kedua itu arus listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik, yang memaksa muatan listrik yang bergerak atau arus listrik mengitari suatu rangkaian listrik. Arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang ketiga itu muatan dan tegangan listrik. Muatan listrik mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan I kali T, di mana Q itu adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, dan T adalah waktu dengan satuan second. Berikutnya itu tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Sistem satuan internasional untuk tegangan adalah volt atau V, yang diambil dari nama Alexander Volta 1748 sampai 1827. Rumus yang digunakan yaitu V sama dengan W per Q atau W sama dengan V kali Q, di mana V itu adalah tegangan listrik dengan satuan volt, W itu energi listrik dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Yang keempat itu hukum Ohm.
Pada tahun 1827, George Simon Ohm, seorang ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854, melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus I dan tegangan atau V, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik I yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Rumus yang digunakan yaitu V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I, di mana V itu adalah tegangan listrik dengan satuan volt, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Yang kelima itu penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, dan semikonduktor atau setengah penghantar. Selanjutnya, materi pertemuan ketiga yaitu sistem elektronika analog dan digital. Yang pertama yaitu elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu atau bertahap serta mempunyai range atau jangkauan dalam pengolahan data dan sinyal. Komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Yang kedua yaitu sinyal dan data analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang atau juga sering disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang secara terus-menerus disebarkan melalui berbagai media transmisi. Contohnya seperti pada teknologi telepon atau radio konvensional. Berikutnya itu data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Yang ketiga yaitu transmisi analog. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data suara, ataupun data digital atau data luaran modem. Transmisi analog terbagi dua, yaitu analog to analog dan digital to analog. Yang keempat yaitu elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Yang kelima, sinyal dan data digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi, transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit. Berikutnya itu data digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem biner yaitu 0 dan 1 atau dapat disebut on dan off dalam menginterpretasikan informasinya. Contohnya adalah data yang disimpan di dalam memori komputer dalam bentuk besaran 0 dan 1. Yang terakhir yaitu transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Transmisi digital terbagi dua, yaitu digital to digital dan analog to analog. Selanjutnya, materi pada pertemuan keempat yaitu klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika analog terbagi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif yaitu jenis komponen elektronika tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Sebaliknya, komponen aktif adalah komponen yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Berikut jenis-jenis komponen pasif. Yang pertama yaitu resistor. Resistor atau hambatan, atau sering juga disebut dengan resistansi atau resisten, adalah komponen pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka atau gelang warna yang terdapat di badan resistor.
Yang kedua itu kapasitor. Kapasitor atau biasa disebut kondensator adalah komponen pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Kapasitor terbagi dua, yaitu kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas dan kapasitor nilai tetap berpolaritas. Yang ketiga itu induktor. Induktor atau koil atau biasa disebut kumparan adalah komponen pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau koil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komponen aktif. Yang pertama yaitu dioda. Dioda merupakan komponen yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah atau biasa disebut forward bias dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya atau reverse bias. Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor ini sering digunakan sebagai penyearah bentuk gelombang atau wave rectifier dalam pencatu daya dan detektor radio. Yang kedua itu transistor. Komponen transistor ini berfungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis transistor terbagi dua, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base atau basis dengan nama B, emitor atau E, dan kolektor atau K. Yang ketiga yaitu IC atau integrated circuit. Komponen aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC bermacam-macam, mulai dari berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Komponen yang keempat yaitu saklar atau switch. Komponen ini digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering disebut sebagai tombol on-off. Selanjutnya, materi pada pertemuan kelima yaitu rangkaian penguat. Berikut pengertian dan prinsip rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah satu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Terdapat 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitor bersama atau common emitor, kolektor bersama atau common kolektor, dan basis bersama atau common base. Penguat yang pertama yaitu penguat common base atau grounded base. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke emitor dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Penguat yang kedua itu penguat common emitor. Penguat common emitor adalah penguat yang kaki emitor transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitor di-groundkan atau ditanahkan. Input adalah basis dan output adalah kolektor. Penguat yang ketiga itu penguat common kolektor. Penguat common kolektor adalah penguat di mana kaki kolektor transistor di-groundkan atau ditanahkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Rangkaian ini disebut juga dengan emitor follower atau pengikut emitor karena tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Selanjutnya, materi pada pertemuan ke-6 yaitu rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan satu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Contoh misalnya ketika terdapat 2 bilangan yaitu A dan B dibandingkan, maka paling tidak terdapat 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu A lebih besar daripada B. Yang kedua itu A lebih kecil daripada B, dan yang ketiga adalah A sama dengan B. Rangkaian komparator ini dapat dirangkai menggunakan ref yang dihubungkan ke phase supply. Kemudian kedua resistor digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang dihasilkan dari komparator op amp adalah semakin besar. Komparator op amp akan membandingkan nilai tegangan pada kedua tegangan. Apabila sebuah tegangan bernilai minus atau negatif lebih besar dari tegangan masukan atau positif, maka keluaran op amp akan menjadi sama phase supply.
Selanjutnya, materi pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-7, yaitu rangkaian penyearah gelombang atau rectifier. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau alternating current atau AC menjadi arus searah atau direct current atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah diode, karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah terbagi dua, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Yang pertama yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang. Merupakan rangkaian penyearah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Prinsip kerjanya adalah pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati diode yang bernilai positif menyebabkan diode dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati diode. Pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif menyebabkan diode dalam keadaan reverse bias, sehingga setengah gelombang yang kedua ini tidak dapat melewati diode. Yang kedua itu rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah gelombang penuh terbagi dua, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh dengan diode bridge, dan yang kedua itu dengan center tap. Yang pertama itu dengan diode bridge. Rangkaian diode jembatan atau diode bridge adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian diode jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyearahnya. Yang kedua itu rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap atau CT. Contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh center tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyearahnya. Yang terakhir itu transformator. Transformator atau biasa disebut dengan trafo terbagi atas 5. Yang pertama itu trafo tenaga atau trafo daya. Yang kedua itu trafo input. Yang ketiga trafo output. 4 trafo frekuensi menengah atau trafo MF. Dan terakhir yang kelima itu trafo frekuensi tinggi atau trafo HF. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pertemuan 1-7 pada mata kuliah elektronika analog dan digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.